Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuni Ramadhani dengan NPM 0203211054. Di sini saya mau mempresentasikan hasil UAS saya, dan di sini saya membawa materi yang berjudul Ekonomi Indonesia Turbulensi Tinggi. Yang pertama yaitu sistem perekonomian nasional menurut Undang-Undang NRI. Konstitusi sebuah negara menjamin segala sesuatu yang berkaitan dengan kehidupan berbangsa tidak terkenali sistem perekonomian nasional. Sistem perekonomian nasional pada dasarnya adalah cara pandang dan keyakinan suatu bangsa untuk mengatur segala sesuatu yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, khususnya berkaitan dengan kewenangan mengelola dan menguasai faktor produksi oleh sektor publik dan privat. Sebagai suatu bangsa yang telah lama menelan kepahitan akibat sistem imperialisme dan liberalisme, para pendiri bangsa sejak awal melihat sistem demokrasi ekonomi berlandaskan Pancasila adalah bentuk ideal untuk mengusung pembentukan kesejahteraan umum yang berperi keadilan dan berperi kemanusiaan. Pemerintah hadir dalam setiap permasalahan dan kesejahteraan bangsa. Mekanisme pengawasan dan pengendalian merupakan cara yang dianggap efektif dalam membangun suatu tatanan perekonomian yang berdasarkan kekeluargaan dan gotong royong, serta dilaksanakan atas dasar usaha bersama. Di sini ada terbagi dua landasan, yaitu landasan filosofis dan landasan yuridis. Yang pertama yaitu landasan filosofis. Landasan filosofis yaitu perekonomian nasional yang berlandaskan Pancasila merupakan pilihan awal dan akhir. Pemilihan landasan ini tidak semata karena pertimbangan bahwa Indonesia tidak mungkin berada pada dua titik ekstrem antara kapitalis dan sosialis, namun didasari oleh keyakinan bahwa Indonesia memiliki karakteristik budaya, cita-cita, dan cara pandang yang berbeda dalam melihat peranan negara serta kebebasan individu dalam perekonomian nasional. Yang kedua yaitu landasan yuridis. Secara tekstual, komitmen landasan yuridis dalam sistem perekonomian Indonesia adalah Undang-Undang 1945, dan itu tidak bergeming. Namun dalam kurun waktu 70 tahun terakhir ini telah terjadi pergeseran dan penyesuaian makna yang berimplikasi pada implementasi kebijakan pembangunan yang diambil agak berbeda dari waktu ke waktu. Pergeseran makna mulai terasa sejak masa demokrasi terpimpin diberlakukan. Diawali tahun 1955 telah terjadi pertarungan ide antara Jojo Nitisastro dengan M.R. Wilopo yang melihat asas-asas kekeluargaan dalam perekonomian nasional dalam perspektif yang berbeda. Perbedaan cara pandang itu terus bergulir dan terasa sampai saat ini. Kedua tokoh tersebut masing-masing melihat dari Perbedaan cara pandang itu terus bergulir dan terasa sampai saat ini. Kedua tokoh tersebut masing-masing melihat dari perspektif ekonomi dan hukum. Pada dasarnya berbeda melihat posisi negara dalam memajukan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh Konstitusi Indonesia. Landasan sosial dan ekonomi itu ada 3 macam. Di sini ada 3 macam, yaitu kekeluargaan, gotong royong, dan kemandirian.
Dampak globalisasi terhadap daya tahan ekonomi nasional. Globalisasi atau keserakahan dalam bidang perekonomian berdampak secara multidimensional. Perubahan positif dalam sosial budaya antara lain menyebabkan berubahnya pola perilaku masyarakat dan tergugatnya budaya lokal, serta kemungkinannya munculnya tribalisme. Selain itu, tingginya mendominasi dan menjadikan desa benar-benar menjadi subordinasi kota, maka dikenal adagium kota mengepung desa. Di sini ada terbagi 3 macam, itu krisis jati diri, paradoks pendidikan, dan penguatan karakter. Krisis jati diri di sini yaitu berkembangnya ekonomi kebendaan yang melihat segala sesuatu dengan pertimbangan monometrik, mengakibatkan manusia menjadi resah dan selalu merasa tidak puas. Paradoks pendidikan, fenomena pembangunan sumber daya manusia yang dirangsang oleh kapitalisasi pada berbagai bidang yang semakin menggurita telah mengubah cara pandang atau mindset bekerja. Pada sebagian besar anak muda, kapitalis itu pula yang memindahkan aset dari banyak tangan menjadi satu tangan pemodal kuat. Peralihan kepemilikan aset yang tidak didukung oleh kesepian sistem migrasi mata pencarian yang menandai ternyata hanya menghasilkan fenomena beralihnya mata pencarian dari kelompok owner menjadi tukang dan penjaga. Penguatan karakter. Mengatasi dampak globalisasi khususnya melalui penguatan karakter bangsa bisa dilakukan dengan berbagai cara dan strategis, melibatkan berbagai komponen bangsa dalam pembangunan manusia, baik melalui jalur persekolahan maupun masyarakat. Dalam konteks pembangunan ekonomi nasional, upaya penguatan karakter harus dimulai dari landasan yang paling pokok, yaitu konstitusi. C yaitu nawacita, pembangunan inklusif. Fakta tingginya angka pertumbuhan ekonomi yang diikuti oleh kenyataan tingginya angka kesenjangan ekonomi di antara kelompok pendapatan dalam masyarakat menyimpulkan adanya kesalahan dalam konsep pembangunan yang dijalankan. Angka Gini rasio yang dicapai saat ini merupakan angka terjelek sejak Indonesia merdeka, 0,42. Hal ini mengandung arti bahwa agresivitas dan dunia usaha yang merupakan penyebab utama terjadinya pertumbuhan ekonomi tidak berdampak pada tingkat kesejahteraan kolektif masyarakat. D yaitu kemiskinan dan kesenjangan. Arah pembangunan ekonomi RPJM 2015-2019 adalah mewujudkan pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan dengan fokus pada pertumbuhan berkelanjutan, sustainable growth, dan mampu lepas dari jerat middle income trap melalui A. keberlanjutan kebijakan fiskal dan stabilitas moneter, B. menggerakkan sektor pergeseran ekonomi, dan C. berkelanjutan dengan tersedianya pembiayaannya, D. perdagangannya berkelanjutan, dan E. pertumbuhan yang lebih inklusif. E yaitu Reinventing Indonesia, perdebatan dampak ekonomi global terhadap dinamika ekonomi dalam negeri, antara lain berimbas pada pelemahan nilai tukar serta gejolak perekonomian, hingga turunan ketiga, yakni meningkatnya angka pengangguran dan kemiskinan baru kian marah khususnya di tahun 2015. Jika bangsa ini mau belajar dari pengalaman tanpa hambatan apapun yang bersifat politis, maka tidak ada salahnya melihat sambil
melihat kembali krisis ekonomi yang terjadi tahun 1997 dan bagaimana recovery dilakukan. F yaitu krisis laten, belajar dari pengalaman. Perlambatan ekonomi global menjadi tantangan utama bagi seluruh negara yang berharap pertumbuhan ekonomi terus mengalami peningkatan sampai tahun 2020-an. Kondisi ekonomi global sepanjang tahun 2016 masih rentan terhadap guncangan kurs mata uang, utang publik yang tinggi, ketegangan geopolitik, dari risiko pasar. IMF memproyeksikan rata-rata potensi pertumbuhan ekonomi negara maju untuk periode 2015 sampai 2020 hanya sebesar 1,6%. Proyeksi ini naik sedikit dari rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok negara ini sepanjang 2008 sampai 2014, yakni sebesar 1,3%. Perlambatan pertumbuhan ekonomi dunia melanda sejumlah negara emerging market seperti Tiongkok, Brasil, India, Turki, dan Afrika Selatan sejak pertengahan 2013. IMF memproyeksikan kelompok negara emerging rata-rata potensi pertumbuhan 2015 sampai 2020 sebesar 5,2%. Proyeksi ini jauh lebih rendah dari rata-rata realisasi pertumbuhan ekonomi negara emerging sepanjang 2008 sampai 2014 sebesar 6,5%. Pada tahun lalu, rata-rata pertumbuhan ekonomi kelompok negara emerging tercatat 4,6%. Tahun ini diperkirakan hanya sebesar 4,3%. Penurunan konsumsi bisa berasal sekaligus berdampak daya beli masyarakat. Belakangan ini ada indikasi daya beli melemah yang disebabkan antara lain oleh yaitu instabilisasi harga pangan, 2 upah real buruh menurun, yang ketiga ketiadaan program bantuan sosial yang efektif. Belajar dari pengalaman krisis 1997 atau 1998, yaitu krisis ekonomi telah berulang kali terjadi. Krisis yang berat pada masa pasca pembangunan Orde Baru adalah krisis ekonomi yang dimulai dari krisis keuangan tahun 1997. Krisis yang bermula di beberapa negara Asia merembet ke Indonesia, memporak-porandakan perekonomian Indonesia dan mundur 2 dewasa ke belakang. Dampaknya luar biasa, bukan saja hancurnya peranata ekonomi, melainkan juga berdampak meluas pada masalah sosial dan politik. Bahkan secara total, krisis di Indonesia saat itu telah menjelma menjadi krisis pembangunan. Krisis 2008-2009. Krisis 2008-2009 agak berbeda dengan krisis 1997 atau 1998. Dilihat dari sumber masalah awal, krisis ini dimulai dari finansial yang bermula di Amerika Serikat, khususnya karena adanya gejolak pasar subprime mortgage. Kemudian hal itu diikuti oleh kerugian besar terhadap lembaga-lembaga keuangan di Amerika dan membuat ke negara-negara lain. Hampir seluruh negara mengalami pertumbuhan negatif. Hanya beberapa negara dalam kurun waktu yang masih positif pertumbuhan ekonominya, termasuk Indonesia dengan pertumbuhan ekonomi sekitar 4-5%. Di luar yaitu yakni Tiongkok, India, Brasil, dan Rusia. Baik, itu saja dari hasil presentasi saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.